Minasan konnichiwa, kembali lagi di channel NGC Napis Japanese Class. Kita akan melanjutkan pembelajaran kanji dimulai dari level N5, N4, N3, N2, dan N1 ini ya. Cus. Nah, ini. Kita akan rangkum semua kanji ini. Nah, ini kanji yang sering banget muncul, terutama kita yang udah di Jepang itu tuh bakal sering banget dengar kanji ini nih. Nah, untuk thumbnailnya itu sendiri ataupun gambaran yang akan saya kasih, kita itu akan kupas tuntas kanji level N5 hingga N1. Nah, ini gambarannya itu ada apa normal, ada jabatan tetap, ada sering atau selalu gitu kan. Ada juga darurat ataupun luar biasa dan stok. Nah, ataupun stok yang tersedia. Nah, ini nanti cara penggunaannya itu akan kita lihat di penjelasan dari setiap level JLPT-nya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Seperti biasa, di pertama ini kita akan pahami dulu ataupun akan kita ketahui dulu kanji ini. Nah, ini kanji ini ya, yang saya buletin. Dia itu bisa dibaca kunyomi dan onyomi. Nah, akan tetapi dari setiap kanji itu, walaupun ada onyomi dan kunyominya, itu kadang-kadang ada yang jarang dipakai gitu. Dan cara baca kunyomi ataupun onyominya itu kadang-kadang nggak satu minasang. Ada beberapa cara baca. Nah, sedangkan yang di kanji ini sendiri, dia itu yang paling umum, maksudnya yang paling sering digunakan. Untuk onyominya itu ada tsune ataupun tsuneni lah, itu mungkin ada beberapa yang udah tahu gitu kan. Ada juga kunyominya itu dibaca jo. Nah, ini jo. Nah, untuk arti dasarnya sendiri itu selalu, normal ataupun apa biasa gitu kan, ataupun tetap. Nah, seperti itu. Des, di level N5 kita akan bacakan kanjinya, artinya dan contoh kalimatnya. Tsuneni artinya itu selalu. Contohnya karewa tsuneni eigao desu. Dia selalu tersenyum, seperti itu. Jadi kalau misalkan diartikan secara bebas gitu kan, ini tsuneni ini selalu ini sama kayak itsumo gitu kan. Gomen. Itsumo. Itsumo yang artinya itu selalu, seperti itu. Lalu ada nichijo. Nah, nichijo itu artinya itu kebiasaan sebenarnya ataupun keseharian gitu kan. Nah, sedangkan di contoh ini ada seikatsu-nya. Jadi saya artikan itu kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bisa dijadikan beberapa kosakata gitu seperti nichijo seikatsu artinya kehidupan sehari-hari, nichijo kaiwa apa percakapan keseharian dan yang lain sebagainya. Contohnya itu sendiri, Nihon no nichijo seikatsu ni naremashita. Saya sudah terbiasa dengan kehidupan di Jepang. Nomor 3, hijo artinya itu sangat ataupun darurat. Nah, ini tanpa ni ya, nanti ada juga hijo ni seperti itu. Contohnya ini adalah kaji no toki wa hijoguchi kara nigete kudasai. Saat kebakaran, nah ini kaji ya, kanji kaji ini artinya kebakaran. Toki ya ketika, hijo guchi, nah hijo ini artinya darurat kan, guchi ini artinya pintu kan. Tunggu kelihatan ya, bentar. Guchi ini artinya pintu. Nigete kudasai, melarikan diri ataupun kabur lah gitu. Artinya saat kebakaran silahkan lari ya, apa menghindar maksudnya di konteks ini, ataupun kabur dari kebakaran itu lewat pintu darurat hijoguchi. Nah, seperti itu minasan. Kita lanjut ke level berikutnya, ada di level N4 yaitu hijoni. Nah, ini artinya sangat, tapi dia itu bentuknya formal, bentuk lebih formalnya ya, seperti itu. Contohnya, kono eiga wa hijau ni kandoteki desu ataupun kandoteki da. Film ini sangat menyentuh. Nah,
Kando teki itu artinya menyentuh itu bukan sawaru ya, bukan menyentuh yang sawaru, tapi menyentuh itu artinya menyentuh secara perasaan gitu. Perasaan. Des. Kando teki. Tersentuh lah gitu. Tapi bukan tersentuh kayak tangan nyentuh apa, itu beda, bukan binasang. Nomor 5, sujo artinya biasanya ataupun normal. Normal. Nah, ini. Sujo wa konomichi o tsukaimasu. Biasanya saya pakai jalan ini ataupun ya normalnya gitu, kayak biasanya saya pakai ataupun melewati jalan inilah gitu. Des. Rokubang des artinya lah apa, kanji ini seijo. Nah, kanji seijo. Kanji tadashi, kanji bisa juga dibaca seikai, apa sei itu kan, seikai artinya benar gitu. Dan sini sei-nya masih tetap kanji sei yang ini ya, yang kanji tadashi ini. Yang ini nih sei ditambah kanji yang ini. Ichi ni san shi yonggo roku nana. Nah, ini jo-nya. Ini kanji jo-nya. Titik do-nya kelihatan, ini ketinggalan. Seijo. Nah, inilah udah lihat dari situ intinya. Seijo artinya normal ataupun berjalan dengan baik lah, seperti itu. Contohnya di sini, kono kikai wa seijo ni sado steiru. Mesin ini bekerja dengan normal. Sado di sini diartikan sebagai bekerja, maksudnya itu berfungsi dengan tidak ada masalah ataupun normal. Seijo des minasang. Oke, kita lanjut ke level berikutnya, itu ada di level N3. Level N3 ini sering banget digunakan di kehidupan sehari-hari ya. Ya, terutama di Jepang itu memang apa ya, kita itu belajar kanji itu ya memang harus seperti ini gitu, harus bisa ngelihat ada beberapa kanji ataupun ada satu kanji ya, kanji jo ini, tapi dia itu nyatu dengan kanji-kanji yang lain gitu. Itu sering banget ada di papan pengumuman, ada di tulisan-tulisan umum, ada di konbini dan yang lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke nomor 7, itu ada ijo, artinya tidak normal. Nah, artinya tidak normal itu ya kebalikan dari normal tadi. Contohnya karadani ijo o kanjiru. Nah, merasa ada yang tidak normal di tubuh ataupun merasa di tubuh itu ada yang nggak biasa gitu. Kalau normal kan artinya ya biasa gitu kan, kayak kondisi yang baik-baik aja gitu. Sedangkan ijo ini ya kebalikannya, yaitu tidak normal, seperti itu. Jadi ya mungkin kalau apa, konteksnya badan ya mungkin kurang enak badan, hanami zugaderu, toka soste karada ga daru, toka nado-nado des, seperti itu. Lanjut ada joshiki. Nah, ini joshiki ini sering banget didengar di Jepang ini dipakai. Joshiki itu artinya akal sehat. Maksudnya yang dimaksud dengan akal sehat itu adalah hal wajar. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu terasa apa ya, ijo misalkan, ataupun tidak normal ataupun tidak biasa, sedangkan di Jepang misalkan itu joshiki itu adalah hal wajar, misalkan seperti itu des. Contohnya Nihon dewa sorewa joshiki des. Di Jepang itu hal yang wajar. Nah, ini contohnya memang tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu kuasi ya, tidak terlalu detail dan tidak terlalu terperinci, tapi untuk penggunaannya ya joshiki itu intinya hal yang wajar gitu. Dan ini tergantung penggunaan kalimatnya, seperti itu. Lanjut ke Kyubang, ada joong. Nah, ini jo ini artinya itu suhu ruangan. Contohnya itu kono kusuri wa joong de hozon shite kudasai. Simpan obat ini di suhu ruangan, atau tolong simpanlah obat ini di suhu ruangan. Hozong itu artinya menyimpan minasang. Menyimpan di sini bukan
sedikit berbeda, bukan sedikit berbeda ya, artinya punya kotobat sendiri gitu. Berbeda dengan kanji yang ini. Berbeda dengan kanji yang ini, minasang. Eto 1, 2, 3. Ininya ke bawah 3. 1, 2, 3. Yang ini. Oku. Ataupun ais. Mohon maaf. Yang tadi ya, kanji yang tadi. O ki mase. Oke. Okimas yang artinya meletakkan itu, dia itu masuk kata kerja kelompok 1 dia itu. Bukan kata kerja kelompok 2. Kalau misalkan kelompok 2 dia nanti artinya bangun ya, seperti itu. Hozong itu sendiri, nah ini kita masih dibahas pembahasan yang hozong. Hozong ini dia itu artinya menyimpan ataupun save lah. Save. Bisa untuk dokumen, bisa untuk file gitu. Biasanya di laptop tuh. Ketika saya kerja waktu itu kebetulan sedikit ngurus-ngurus apa itu istilahnya data-data yang berhubungan dengan file, yang berhubungan dengan data ya intinya. Dia itu ya kalau misalkan di save gitu kan, yaitu bahasa Jepangnya hozong. Nah, artinya menyimpan itu menyimpan seperti itu. Mengesave lah seperti itu, guys. Oke, kita lanjut ke level yang berikutnya. Yaitu ada di level N2, minasang. Kanji ini artinya apa dibacanya kojo, artinya konstan ataupun stabil, terus apa namanya stabil aja gitu, terus menerus. Contohnya taiong o kojo ni tamotsu, menjaga suhu tubuh tetap stabil. Des taiong, suhu tubuh ya. Lanjut nomor 11 itu ada josetsu, artinya permanen, permanen ataupun tidak berubah-ubah lah seperti itu. Watashi no machi dewa josetsu tenji ga arimasu. Di kota saya ada pameran permanen. Nah, ini tenji ini artinya permanen. Desu. Saya pakai warna hijau aja. Nah, ini tenji itu artinya pameran. Josetsu artinya permanen. Jadi pameran permanen itu. Dan untuk tenji ini ada kata lainnya. Kata lainnya itu adalah tenrankai. Tenrankai. Boleh dilihat ya nanti di Google tenrankai kanjinya seperti apa. Itu artinya sama pameran. Jadi di Jepang itu sering banget ada pameran-pamerannya, terutama ketika ada event-event dan yang lain sebagainya. Seperti itu, Des. Nomor 12 ada joshu, artinya kebiasaan negatif ataupun kecenderungan, ya bisa diartikan juga kecanduan lah seperti itu. Nah, ini kecanduan. Misalkan karewa chikoku no joshu shada ataupun joshu shades misalkan. Dia punya kebiasaan terlambat. Nah, ini kebiasaannya kan chikoku kan artinya terlambat ya. Nah, ini diingat-ingat juga kanjinya, kita belajar-belajar bareng. Chikoku ini apa terlambat artinya. Jadi menjadi sebuah kebiasaan gitu, dan kebiasaan itu kebiasaan buruk maksudnya seperti itu. Dia punya kebiasaan terlambat, des. Oke, kita lanjut ke level yang berikutnya, yaitu ada di level N1 minasang. Oke. Di nomor 13 ini ada heijo, artinya keadaan yang normal ataupun tenang. Heijo ini heijo satunya lagi apa ya? Perasaan ada deh. Apa itu? Tenang itu ada ochitsuku juga bisa. Ada juga heiwa. Heiwa. Nah, ini kanjinya masih sama yang depannya. Coba saya tulis. Bismillah, semoga ingat kanjinya. Kadang-kadang cara penulisan kanji saya juga masih bingung ataupun masih sering salah gitu. Tapi ya kalau misalkan tahu satu persatu itu enak gitu. Oh, hei itu tetap dibaca hei ya, dan itu artinya itu tentang ketentraman, tentang ketenangan. Nah, ini
kanji ini ya, heijo itu persamaannya itu seperti ini. Ichi, ni, san, shi. Nah, yang kayak gini ya. Ini saya tambahin. Duh, saya ulangi lagi. Jelek tulisannya. Ichi, ni, san, shi, o. Nah, lalu seperti ini. Kayak kanji watashi gini nih. Nah, itu desu minasang. Dia itu dibaca hei, heiwa. Heiwa. Artinya kayak damai, tentram, ataupun ya aman lah gitu. Sama kayak kanji yang ini nih, yang di awal ini. Hei, heijo. Oke desu ka? Contohnya kyo wa heijo tori eigyo shimasu. Kyo wa heijo tori eigyo shimasu. Hari ini buka seperti biasa. Nah, eigyo itu sendiri artinya itu beroperasi ataupun ya seperti biasa gitu maksudnya. Maka dari itu diartikan hari ini buka seperti biasa gitu. Heijo tori. Jadi sesuai yang ini tori yang toori ini ya, toori yang ada di level N3 ini yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Kalau di kata kerja itu tori, sensei ini itatori misalkan. Tapi kalau misalkan diikuti kata benda itu dibacanya dori. Misalkan keiyaku no dori wa kyuryo wa jumang des misalkan sesuai dengan keiyaku itu kontrak gaji itu 10 mang misalkan. Oke? Seperti itu des. Di nomor 14 ada joki artinya norma. Contohnya sonohatsu gen wa joki o ishiteiru to omo. Nah, ini artinya itu saya pikir pernyataan itu sudah keterlaluan. Shiteiru, nah apa gomen bukan shiteiru. Ishiteiru, isu, nah itu ada su kecilnya. Itu artinya itu keterlaluan, berlebihan ataupun keterlaluan lah intinya. Jadi pernyataan itu, nah ini pernyataan itu hatsugeng ya. Sono hatsugeng wa joki o ishiteiru tomo. Jadi saya pikir pernyataan itu ya sudah berlebihan, sudah keterlaluan, seperti itu des. Saigo kana nomor 15 minasang ada joto artinya klise ataupun pola umum ataupun hal biasa gitu. Bisa diartikan klise itu yang umum dipakai. Nah, itu. Contohnya sarewa joto shudang da. Itu cara yang biasa dipakai. Shudang di sini ya cara ya. Jadi cara itu maksudnya cara ya di sini cara yang sering digunakan gitu. Ataupun yang umum tidak langka seperti itu. Des. Ja, minasang. Oh, masih ada ternyata. Masih ada ternyata minasang. Ini untuk N1-nya karena banyak juga ya. Jadi kita lanjut lagi. Ada jobi. Jobi itu, nah ini kanjinya sama kayak junbi ya. Ini persamaannya aja. Jobi ini persediaan tapi dia itu salah. Persediaannya itu dia itu persediaan yang tetap gitu. Kayak stok. Nah, iya kalau bisa diartikan itu stok lah gitu. Stok des stok. Contohnya kaisa dewa sokahi o jubisteiru. Di perusahaan tersedia alat pemadam kebakaran. Nah, persediaan tetap ataupun stok maksudnya itu ya sudah menjadi sebuah persediaan ataupun sudah menjadi sebuah alat yang ada di suatu perusahaan kalau di contoh ini maksudnya. Seperti itu minasang. Lalu ada joking. Joking itu artinya kerja tetap ataupun full time. Nah, ini kanji ini kemarin masih ingat di video sebelumnya itu ada kanji ini yang dibaca bisa juga dibaca suto meru. Sutomeru artinya kerja sama kayak si go to.
shigoto. Nah, ini untuk joking ini, jadi maksudnya itu adalah kerja, pekerjanya gitu, orangnya, pekerja tetap ataupun full time. Nah, kebalikannya full time itu baito ataupun arubaito ataupun part time seperti itu. Contohnya karewa kono kaisa no jokin shain desu. Dia adalah karyawan tetap di perusahaan ini. Oke, lanjut lagi ke nomor yang terakhir. Itu ada jonin. Artinya itu anggota tetap, nah atau juga jabatan tetap ataupun sebuah posisi ya. Ini menunjukkan sebuah posisi jabatan seperti itu. Contohnya karewa naganen jonin toshite katsudo shiteiru. Nah, dia sudah lama aktif sebagai anggota tetap. Sebagai, nah ini nih, sebagai, pola kalimat sebagai yaitu adalah toshite. Oke. Bentar. Toshite artinya sebagai. Dan contoh sebagai ini sering banget saya pakai di contoh-contoh video ini karena sering banget digunakan gitu. Contohnya, watashi wa tokutegi no ichi to shite Nihon ni kimashita. Saya datang ke Jepang sebagai tokutegi no satu misalkan, ataupun kenshusei to shite Nihon ni kimashita. Saya datang ke Jepang sebagai kenshusei ataupun sebagai pelatihan ataupun sebagai pemagang lah seperti itu. Des minasan. Oke des ka. Ja, minasan arigatou gozaimashita. Minasan saigo made mite kurete hontou ni kansa shite orimasu. Minasan wa benkyou jikan wa dou yatte kangri shimasu ka? Minasan BTW kalau boleh tahu gimana cara kalian memanajemen ya. Kangri memanajemen waktu belajar kalian. Apakah kalian fokus ke buku, apakah kalian fokus ke apa itu istilahnya? Di kelas aja gitu kalau yang masih di LPK gitu kan, ataupun hanya nonton-nonton video ini aja gitu ataupun nggak nonton video ini. Dan kalau misalkan boleh saya minta tolong kita ajak teman-teman yang lagi belajar bareng, karena ini juga sama saya proses pembelajaran ya untuk diri saya sendiri dan saya share ke teman-teman yang lain juga. Siapa tahu dengan cara seperti ini menyimpulkan ataupun bikin matome dari satu kanji menjadi beberapa kanji itu, menurut saya ini metode yang paling cepat banget. Jadi gampang inget gitu. Oh, ini tuh kanji ini. Jadi kanji ini ternyata bisa dijadikan kotoba ini, kotoba itu, dan yang lain sebagainya. Dan informasi minasang di Napis Japanese Class ini kita ada grup belajar bareng ya. Grup belajar bareng lewat WhatsApp. Insya Allah 1 minggu sekali kita ngadakan Zoom dan itu belajar bareng sistemnya. Kita diskusi, kita satu sama lain saling ngasih pendapat dan yang lain sebagainya. Silahkan kalau mau bergabung di NGC Family ataupun di keluarga NGC, silahkan kontak di sosial media yang sudah ada di di profil YouTube ya. Dan kalau misalkan kalian menginginkan PDF-nya untuk metode pembelajaran supaya lebih mudah, silahkan bisa juga di konteks ataupun di konfirmasi di YouTube ini. Silahkan kalian komen, dan kalau nggak keberatan silahkan buat contoh kalimat yang tidak ada di sini minasan. Ja, minasan saigo made mite kurete arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Bye bye.